Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi agenda 2 mengenai komitmen mutu. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustina Indriani SFAM APT. Saya peserta pelatih dasar CPNS Angkatan 83, kelompok 3, absen 13, PPSDM Regional Yogyakarta, tahun 2021. Perbaikan mutu layanan dengan analisis manajemen mutu. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, mari kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan mutu. Mutu adalah salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kinerja. Selanjutnya, yang dimaksud dengan komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik. Terdapat 4 kata kunci pada komitmen mutu. 1. Efektivitas, yang berarti ketercapaian target yang telah direncanakan. Kedua, efisiensi, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Ketiga, inovasi, yaitu pengenalan akan hal baru atau pembaharuan dengan melibatkan kreativitas. Dan yang keempat adalah mutu, yaitu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa. Dalam komitmen mutu perlu dilakukan perbaikan mutu layanan. Cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu layanan adalah: pertama, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. Kedua, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Ketiga, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Adanya komitmen mutu yang kuat akan berdampak pada pelayanan yang prima pada masyarakat. Kali ini saya akan mencoba menganalisis mengenai perbaikan mutu layanan dengan analisis manajemen mutu di tempat tugas saya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis perbaikan mutu layanan salah satunya adalah metode TDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Tahapan pertama, Plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilaksanakan identifikasi masalah yang dihadapi, penyebab, dampak, dan solusinya. Identifikasi masalah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, meliputi 2 hal, yaitu pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik sendiri meliputi pengkajian pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, visite, dan sebagainya. Dari observasi yang telah dilakukan, ditemukan masalah salah satunya adalah belum optimalnya pelaksanaan visite pasien oleh farmasis. Penyebabnya, pertama, terbatasnya jumlah apoteker bangsal. Kedua, terbatasnya pengetahuan tentang farmasi klinik. Ketiga, kurangnya motivasi pasien tentang pengobatan. Dampak dari masalah tersebut adalah belum optimalnya pengobatan pasien, sehingga target terapi yang telah ditetapkan tidak tercapai. Misalnya, tekanan darah pasien atau kadar gula pasien yang masih tidak terkontrol. Solusinya adalah dengan melakukan inovasi perbaikan mutu layanan, yaitu melalui pelaksanaan visite dan memotivasi pasien agar lebih peduli tentang pengobatan, terutama kepatuhan minum obat. Do atau pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan visite pasien oleh apoteker dan edukasi pengobatan pada pasien. Pada saat visite dilakukan rekonsiliasi atau penelusuran riwayat penggunaan obat pasien sebelum masuk rumah sakit. Kemudian menanyakan keluhan dan adakah efek samping dari obat yang ditimbulkan. Selain itu juga dilakukan edukasi penggunaan obat, misalnya meliputi cara pakai, aturan pakai, dan pentingnya kepatuhan minum obat. Ketiga, cek atau pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap intervensi yang telah dilakukan. Pemeriksaan bisa dilihat dari parameter-parameter laboratorium maupun dari tanda vital pasien. Setelah intervensi dilakukan, yaitu berupa visite, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka kesembuhan pasien, sehingga terapi dapat mencapai target. Yang terakhir, act atau tindakan.
Berdasarkan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa perbaikan mutu layanan dengan melakukan visita oleh apoteker dapat meningkatkan kesembuhan pasien. Sehingga, tindak lanjut dari solusi dan pemeriksaan yang telah dilakukan dapat diadopsi. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.